Halo pemirsa, senang kita berjumpa kembali di pelajaran Sekolah Sahabat pekan ini. Kuasa doa mengantarai untuk orang lain. Ayat hafalan kita Yakobus 5:16, firman Tuhan, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya." Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas segala berkat yang Tuhan selalu berikan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami kembali belajar dari pelajaran Sekolah Sahabat. Urapi kami untuk memahaminya dan menumbuhkan iman kami lebih setia bagi Tuhan, dan berpengharapan kedatangan-Mu tidak lama lagi menjemput semua umat tebusan. Berkati semua pemirsa dimanapun mereka berada, biarlah kiranya rancangan damai sejahtera Tuhan berikan bagi mereka. Sempurnakanlah doa kami ini, kami serahkan dalam anak-Mu Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, doa adalah senjata utama setiap orang Kristen. Hal ini terjadi bagi umat-umat Tuhan di zaman Perjanjian Baru. Saat mereka berdoa, tempat mereka berdoa digoncang oleh kuasa Roh Kudus, dan mereka mempunyai keberanian yang sangat luar biasa dalam memberitakan Injil kebenaran Tuhan. Hal yang sama juga akan terjadi bagi semua umat-umat Tuhan di akhir zaman ini, bahwa Roh Kudus yang sama juga akan hadir bagi setiap umat-umat Tuhan yang berdoa kepadanya dan dengan berani membawa Injil kebenaran Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan untuk menjadi pewaris kerajaan sorga. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pelajaran Sekolah Sahabat kita pekan ini diawali dengan konflik kosmos, pelajaran hari Minggu. Ayat pendukungnya boleh kita buka Alkitab kita, Wahyu 12 ayat 7 sampai 9, Efesus 6 ayat 12, 2 Korintus 10 ayat 4. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, perikop-perikop ini menyampaikan bahwa di sorga terjadi satu konflik, yaitu antara malaikat sorga, yaitu pemimpin bala tentara sorga yang bernama Mikael, dan juga naga yang disebut dengan iblis atau ular tua. Nah, dalam hal ini Mikael atau pemimpin bala tentara surga, yang juga kita percaya adalah Yesus Kristus, mengalahkan naga itu, dan naga itu dilemparkan ke bumi. Di bumi Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah, dan Adam dan Hawa adalah merupakan sasaran utama iblis yang disebut dengan bapa pendusta. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan sampai saat sekarang ini kita keturunan Adam dan Hawa ada di dalam dosa dan cenderung selalu berbuat apa? Dosa. Senjata utama kita supaya kita tetap ada di dalam lindungan kasih Yesus dan kita setia kepada Yesus hanyalah melalui doa, ya. Kenapa kita harus berdoa? Karena dari ayat-ayat yang telah kita sebutkan tadi menyatakan kita berperang bukan dengan tentara-tentara yang dapat dilihat oleh mata, tapi kita berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan yang tidak kelihatan. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, meskipun Allah melakukan segala yang Dia bisa lakukan untuk menjangkau orang-orang sebelum kita berdoa, tetapi doa-doa kita melepaskan kuasa Tuhan yang dahsyat, ya. Jadi Allah sebenarnya bisa memberikan mujizat sebelum kita berdoa, tetapi Allah juga mau supaya kita menggunakan kewajiban kita meminta supaya Tuhan memberikan apa? Pertolongan bagi kita. Karena kita ketahui bahwa Allah melalui Roh Kudus dan juga malaikat tidak pernah memaksakan supaya manusia itu tetap setia baginya, supaya tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Tetapi Allah mereka memberikan kebebasan. Manusia bebas memilih kepada siapa mereka mengabdi. Apakah kepada Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan manusia, bumi dan segala isinya, atau kepada bapa pendusta itu. Jadi dalam hal ini
bahwa Allah meminta supaya umat-umat Tuhan selalu berdoa kepadanya, supaya bisa terlepas dari kuasa kegelapan itu. Dikatakan dalam satu kutipan tulisan Ellen White, Alpha dan Omega jilid 8 halaman 552, adalah bagian dari rencana Allah untuk mengaruniakan kepada kita dalam jawaban kepada doa iman kita yang Ia tidak berikan jika kita tidak memintanya. Ya, sebenarnya Tuhan sudah menyiapkan apa yang harus kita miliki, apa yang harus kita terima di tengah kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak memintanya melalui doa, maka Tuhan tidak akan memberikannya. Satu kutipan lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari Minggu, dalam berurusan dengan masalah doa syafaat, kita hendaknya dengan rendah hati mengakui bahwa kita tidak memahami sepenuhnya pekerjaan Allah. Tetapi ini hendaknya tidak menjauhkan kita dari memasuki berkat-berkat doa yang dibayangkan bagi diri kita sendiri dari bagi orang lain. Pemirsa, doa syafaat, ya, doa yang kita layangkan kepada Tuhan, dikatakan hendaknya kita menyampaikannya dengan rendah hati. Berbicara tentang doa syafaat, tentunya Yesus adalah menjadi teladan bagi kita. Karena setiap hari Yesus tidak pernah lepas dari doa syafaat yang Dia sampaikan kepada siapa? Kepada Allah yang ada di sorga. Dan dikatakan dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini bahwa Yesus selalu berdoa. Dan doa adalah merupakan suatu persekutuan ilahi yang konstan dengan Bapanya yang ada di sorga. Dia berdoa untuk kekuatan ilahi untuk mencapai tujuan surga. Roh Kudus memberi kuasa kepadanya untuk melakukan kehendak Bapanya dan menyelesaikan tugas yang dihadapinya. Pemirsa diberkati oleh Tuhan Yesus, kita ingat tadi saat umat-umat Tuhan berdoa di zaman Perjanjian Baru, maka Roh Kudus turun. Sama halnya saat Yesus juga di bumi ini, Dia berdoa kepada Bapanya dan Roh Kudus juga bekerja atasnya untuk mencapai tujuan surga. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dikatakan kemudian bahwa Yesus mengakui bahwa dalam pertempuran antara yang baik dan yang jahat, doa adalah senjata yang berkuasa untuk mengalahkan kekuatan neraka. Ya, jadi kalau kita malas berdoa, apalagi sedang di dalam rintangan permasalahan, tentu kita pun semakin apa? Semakin jauh dari Tuhan. Tetapi jikalau kita semakin kuat berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, percayalah dengan kutipan ini dikatakan ini merupakan senjata yang sangat perkasa untuk melepaskan kita, mengalahkan kekuatan apa? Kekuatan neraka. Pertanyaan, kapankah kita terakhir kali berdoa? Ya, mungkin kita boleh jawab di dalam hati kita masing-masing. Pemirsa, kutipan yang berikutnya dalam pelajaran hari Senin dikatakan pemenang jiwa yang efektif adalah pria dan wanita yang berdoa. Ya, pria dan wanita yang apa? Berdoa. Mungkin kita gagal dalam menarik jiwa. Kita sudah membuat KKR, kita sudah menabur benih firman Tuhan. Tetapi sepertinya Tuhan tidak menjawab doa kita. Bisa saja mungkin bahwa Tuhan merindukan sesuatu hal yang terjadi di lain waktu untuk dimenangkan kepada Tuhan. Tetapi walaupun demikian, kita tetap menyerahkan diri kita pada Tuhan melalui apa? Melalui doa. Karena kutipan sekolah sahabat kita mengatakan bahwa pemenang jiwa, yaitu siapa? Pria dan wanita yang selalu berdoa. Dan satu kutipan lagi dikatakan, sungguh kenyataan yang menggentarkan untuk mengetahui bahwa juru selamat berdoa untuk kita juga, ya, sebagaimana Yesus berdoa untuk Petrus, ya, juga hal yang sama. Tuhan akan mendoakan umat-umat Tuhan, sebagaimana juga dikatakan dalam Matius 28 ayat 20 bahwa aku akan menyertai kamu sepanjang, ya, hingga akhir zaman. Artinya adalah bahwa Tuhan mengingat kita. Tuhan mengingat umat-umat yang membawa Injil kebenaran kerajaan apa? Kerajaan sorga. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus,
Setelah Yesus naik ke sorga, Paulus yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan Injil juga mendoakan umat-umat Tuhan yang ada di jemaat mana? Efesus. Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus supaya umat-umat Tuhan yang ada di Efesus selalu memperoleh kebenaran dan ada di dalam kebenaran, supaya pemikiran mereka selalu diisi dengan apa? Kebenaran, supaya umat-umat Tuhan yang ada di Efesus selalu setia kepada Tuhan sebagai juru selamat mereka. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di saat sekarang ini juga kita juga perlu meneladani apa yang telah Paulus sampaikan. Kita mempunyai sahabat-sahabat rohani. Kita mempunyai teman-teman yang sudah mengenal Yesus sebagai juru selamatnya. Perlu kita doakan mereka. Karena dalam perjalanan kehidupan itu bisa saja mereka jatuh dan meninggalkan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Untuk itu diperlukan doa, doa, dan doa. Doakan nama-nama. Tulis nama-nama tersebut dan sampaikanlah kepada Tuhan melalui doa kita setiap hari kepada Tuhan. Dengan itu, orang-orang yang kita kasihi itu selalu ada di dalam kebenaran ilahi dan memberi mereka harapan akan kehidupan yang apa? Kehidupan yang kekal. Mari kita lihat pelajaran kita hari Rabu, kekuatan yang tidak terlihat di tempat kerja. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saat Yeremia menubuatkan bahwa orang-orang Yahudi akan ditawan ke Babel selama 70 tahun. Dan di akhir kehidupan Daniel, periode kenabian penawanan Yahudi, ini sepertinya sudah segera berakhir menurut perhitungan Daniel. Tetapi sepertinya belum ada tanda-tanda bahwa orang-orang Yahudi akan dibebaskan dari yang mana? Dari Babel. Walaupun demikian, Yeremia tidak mengambil pusing fokus dengan mengapa belum dibebaskan. Daniel tidak menjumpai raja, mengapa belum dibebaskan? Atau bisa saja Daniel tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Sepertinya Nabi Yeremia menulis sesuatu hal yang salah. Tetapi Daniel mempunyai keyakinan bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia akan benar terjadi, walaupun belum ada sepertinya perubahan bahwa orang-orang Yahudi akan dibebaskan. Sehingga Daniel berdoa dan berpuasa kepada siapa? Kepada Tuhan. Dia berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Dikatakan selama 3 pekan dia sungguh-sungguh menjadi pendoa syafaat bagi rakyatnya. Pada akhir 3 petang seorang malaikat yang mulai menampakkan diri kepadanya. Inilah hasil dari doa-doa yang disampaikan oleh siapa? Daniel. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita ketahui dalam peristiwa ini bahwa di sana dikatakan ada kerajaan Persia yang disebut dengan kerajaan yang mengalahkan Babel, ya. Dan di sana ada penguasa kerajaan angkasa, Efesus 2 ayat 2, ya. Namun ini merupakan suatu simbol, ya. Kerajaan Persia yang disebutkan dalam hal ini adalah mewakili iblis. Ini merupakan satu simbol, dan disebut juga di sana adalah Mikael. Mikael, kalau kita lihat dalam pelajaran ini, adalah merujuk kepada Yesus Kristus. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, artinya bahwa terjadi suatu pertentangan besar antara kebenaran dengan kejahatan. Dikatakan dalam kutipan sekolah sahabat kita, meskipun kita mungkin tidak melihatnya, Yesus sedang bekerja untuk menjawab doa-doa syafaat kita. Dia adalah juru selamat yang perkasa. Tidak satu pun dari doa kita yang luput dari perhatiannya. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebagaimana Daniel tadi melihat tidak ada tanda-tanda, dengan datangnya malaikat, maka Daniel dapat memahami bahwa segala doa yang disampaikan adalah dijawab oleh Tuhan. Pemirsa diberkati oleh Tuhan Yesus, pelajaran kita hari Kamis fokus doa. Saat Yesus ada di bumi ini, dia berdoa khusus untuk murid-muridnya. Dan bukan itu saja,
Rasul Paulus pun juga berdoa kepada jemaat-jemaat yang telah dilayaninya seperti Filipi, Kolose, Efesus, dan lain sebagainya. Dan juga dia berdoa untuk rekan-rekannya yang muda seperti Timotius, Titus, dan Yohanes Markus. Pemirsa diberkati oleh Tuhan, tentu hal yang sama boleh kita laksanakan di tengah kehidupan kita saat sekarang ini. Mari kita berdoa khusus, ya. Fokus doa kita kemana? Kepada jemaat mana? Kepada siapa? Siapa nama-namanya? Tentu ini boleh kita buat di daftar doa kita dan kita doakan secara khusus. Fokus kepada nama-nama tersebut atau kepada jemaat tersebut, supaya mereka memperoleh kehidupan kekal dan memperoleh kebenaran yang datang dari sorga. Pemirsa diberkati oleh Tuhan Yesus, di dalam pelajaran hari Kamis ada beberapa contoh yang diangkat sehubungan dengan doa. Seperti Samuel, dikatakan dalam 1 Samuel 12 ayat 23, boleh kita nanti buka Alkitab kita. Jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti berdoa untukmu. Ya, berarti Samuel juga setiap hari, setiap saat sepanjang hidupnya selalu berdoa kepada siapa? Tuhan. Kutipan sekolah sahabat kita, saya bacakan, ketika kita berdoa untuk orang lain, kita menjadi saluran berkat Allah bagi mereka. Tentunya sahabat kita, keluarga kita, siapa saja, kita rindu mereka akan mendapatkan keselamatan. Saat kita mendoakan mereka, kita menjadi saluran berkat bagi mereka. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pelajaran kita hari Jumat mengatakan, ketika kita berdoa untuk orang lain, Allah menghormati komitmen kita kepadanya dengan ketergantungan kita pada kuasanya, dengan menggunakan semua sumber daya surga untuk mengubah kehidupan manusia. Ketika doa-doa kita naik ke tahtanya, malaikat-malaikat bertindak atas perintahnya. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat di pekan ini. Semoga dengan pelajaran ini kita semakin giat dan berdoa kepada Tuhan, bukan untuk pribadi kita sendiri, tapi mendoakan nama-nama yang akan kita bawa kepada Tuhan. Dengan itu kita menjadi saluran berkat bagi mereka. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sudah belajar dari pelajaran sekolah sahabat pekan ini. Semoga dengan pelajaran ini Tuhan, kami pun semakin menyerahkan diri kami bagi Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan doa kami. Tuhan mengirimkan kuasa Roh Kudus, dan kami pun semakin berani dalam menyampaikan Injil kebenaran-Mu. Dengan itu ya Tuhan, kami dapat membawa jiwa-jiwa baik melalui doa kami, dan juga memenangkan jiwa itu dengan seizin kuasa Roh Kudus Tuhan, dan mereka mendapatkan kehidupan yang kekal. Kami bersuka cita karena kami menjadi saluran berkat Allah kepada mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ampunkan kami dari setiap kesalahan yang kami perbuat. Berkati semua pemirsa dimanapun mereka berada. Dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita pekan ini. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.